Bismillahirrahmanirrahim. Orang tarim lebih mulia daripada malaikat. Ini adalah suatu pembodohan dan ini adalah khurafat atau doktrin yang bisa menyesatkan masyarakat. Orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Habsyi mengatakan, wallah, kalau mereka tahu hakikatnya, mereka ahli Tarim adalah mereka lebih baik daripada malaikat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kenapa sebagian masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia, terkhususnya kaum muslimin, itu mudah sekali dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum para habaib ba'lawi. Ini sebagian bahkan percaya dan mengagungkannya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apakah pendidikan masyarakat kita dalam tanda petik masih SDM-nya rendah, atau memang keagamaan kita yang masih rendah? Kali ini kita akan membongkar kurafat-kurafat, dongeng haluan yang mengagungkan kesukuan, yaitu orang-orang Tarim, yaitu orang-orang Habib Ba'lawi, yang dengan tegas bahwasanya orang-orang Tarim ini mengatakan bahwa mereka lebih mulia dibanding malaikat. Orang ini mengatakan bahwa semua penduduk kota Tarim mulia, bahkan lebih mulia dari para malaikatnya Allah. Kata ini orang, itu orang-orang di Tarim lebih mirip dengan malaikat dibanding mirip dengan orang. Para salaf bilang, menjawab omongan tersebut, harusnya ini omongan cakep, baik, harusnya ditulis bukan kayak begitu. Harusnya ditulis orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah. Dan jika kita penasaran seperti apa mereka penduduk Tarim, berikut ini penduduk kota Tarim. Di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah, haula asbah bil malaikat. Demi Allah, mereka penduduk kota Tarim, mereka ini menyerupai daripada malaikat. Habib Ali Habsyi mengatakan, wallah, kalau mereka tahu hakikatnya, mereka ahli Tarim adalah mereka lebih baik daripada malaikat. Dan jika kita penasaran seperti apa mereka penduduk Tarim, berikut ini penduduk kota Tarim. Menyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Ane lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya, kok manggilnya nama orang sih bukan nama Allah. Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala langsung? Ketika kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Kurban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Dengan dalil apa mereka pakai? Dengan ini mereka membanggakan suku mereka sendiri. Bahkan di video lain mengatakan bahwa Habib yang bodoh itu masih lebih baik dibanding 70 para kiai yang ada di Nusantara. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tak henti-hentinya kita membongkar kedok-kedok mereka agar masyarakat kita ini cerdas, terutama menghadapi oknum-oknum
pemuka agama yang berdalil tanpa dalil. Mereka menggunakan khurafat, doktrin-doktrin, cerita haluan demi untuk mendapatkan jamaah, bahkan untuk mendapatkan cuan. Bahkan di negara mereka sendiri, sebenarnya para habaib ini tidak terlalu dihormati, bahkan digulukan seperti di masyarakat kita. Bahkan di negara kita, wallahu alam, apa sebab dan motivasinya sehingga terlalu gulu terhadap yang namanya para oknum habib ini. Jikalau memang mereka keturunan Rasulullah SAW, tapi kenapa yang selalu digaungkan itu adalah tentang kurafat-kurafat atau dongeng-dongeng yang tidak mendasar. Bahkan cerita-ceritanya itu tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Bahkan di video lain mengatakan bahwa kakinya Habib yang suka narkoba, yang kotor, itu lebih mulia dibanding dengan kiai yang bersorban. Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat? Apa maksud dan tujuannya? Seseorang tidak dilihat lebih mulia dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau memang orang ini memang tidak bertakwa dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seorang hamba melihat dari rupanya, melihat dari banyaknya harta, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari yaitu amalnya dan hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Betapa sedih dan ironisnya ketika seorang pemuka agama yang ketika dia berceramah tapi yang digaungkan adalah kurafat-kurafat yang tidak mendasar. Bahkan yang mendengar ya mereka ta'assub, fanatik, bahkan seakan mereka manut-manut saja. Apa yang sebenarnya terjadi di negara kita ini? Mudah sekali didoktrin-doktrin oleh kurafat-kurafat para habaib ini. Kita percaya kalau karomah itu ada. Memang ada. Tetapi kalau didasari dengan kebohongan, didasari dengan cerita haluan yang tidak mendasar, bahkan selalu diulang itu menerus, ini adalah suatu kedustaan. Suatu kedustaan yaitu salah satu tanda ciri orang munafik. Bagaimana kita menyikapi orang-orang tersebut? Yang pertama, kita harus belajar tauhid terlebih dahulu, yaitu belajar akidah yang benar, belajar bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, kita terus menggali ilmu agar kita tidak ketinggalan. Yang ketiga, kita juga belajar tentang bagaimana menghindari kurafat-kurafat atau tahayul, bahkan bid'ah yang digaungkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan agama tetapi sebetulnya bukan dari agama. Kalau memang mereka betul sebagai keturunan Rasulullah SAW, seharusnya mereka lebih cinta dan lebih menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bukan bahkan mengolok-ngolok sunnah Rasulullah SAW. Mereka lembah lembut, mereka berdakwah sesuai dengan dakwah Rasulullah SAW, yaitu berdakwah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hampir sebagian besar
dakwah-dakwah para habaib ini atau oknum-oknum para habaib ini bukan dakwah tauhid, bukan dakwah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi, bukan ma'rifah al-Islam bil adillah, tetapi yang diagungkan mereka adalah ma'rifah nasab, yaitu pengetahuan tentang nasab mereka, bahkan yaitu khurafat, tahayul, cerita haluan dan doktrin-doktrin yang bisa menyesatkan masyarakat Indonesia. Bukalah pikiran kita, cerdaslah beragama. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, walaupun dia bukan keturunan Nabi, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW, maka kita terima. Sebagaimana pepatah Arab, ungzur maqala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dibawa, bukan dilihat dari siapa yang membawa. Karena ilmu ini adalah sangat luas. Bahkan ilmu bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang berilmu merupakan sesuatu yang Allah berikan kemudahan. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah mudahkan untuk memahami agama, maka dia akan faqih di dalam agama Islam. Sebagaimana sabda Nabi, bahkan dengan ilmu seseorang akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama, keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan aisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.